Kondisi sosial politik Jazirah Arab abad pertengahan. Sebelum Islam lahir, Jazirah Arab secara langsung maupun tidak telah dipengaruhi oleh dua kekuasaan besar dunia, yaitu Kerajaan Romawi dan Persia. Secara ideologis, Romawi menginduk pada peribadatan Yesus, sementara Persia menginduk pada peribadatan Majusi. Dari segi moral dan etika sosial, kedua kerajaan ini memiliki kehidupan sosial yang buruk dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Seperti contohnya saat sebelum Islam memiliki anak perempuan dianggap sebagai aib, dan perempuan diperlakukan semena-mena, hingga akhirnya Islam datang dan mengubah itu semua. Dan ketika Nabi lahir, kondisi sosial politik Arab sangat kacau. Jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, penindasan seakan sudah menjadi tradisi, peperangan adalah hal yang pasti terjadi, dan di saat yang bersamaan, Raja Abraha dengan pasukan gajahnya menyerang Mekah yang berniat menghancurkan Ka'bah. Lahirnya Nabi Muhammad SAW memberikan nuansa baru terhadap peradaban bangsa Arab. Nabi Muhammad memiliki misi mulia, yaitu menurunkan manusia kepada jalan kebenaran dan kebahagiaan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW juga berpengaruh terhadap nilai-nilai moral masyarakat Arab yang dulu biadab menjadi beradab. Pengaruh yang besar dari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada akhirnya membawa implikasi pada kemajuan bangsa Arab, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Dipungkiri bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab pada peradaban baru, peradaban yang penuh dengan tinta emas dan jauh dari penindasan dan pelecehan. Dari potret sosial politik inilah Islam lahir sebagai agama damai dan berkeadilan. Islam lahir, bangsa Arab menjelma menjadi bangsa yang hebat, kuat, tangguh, dan dalam peradaban. Bangsa Arab di era Islam memiliki semangat yang membara untuk menaklukkan dunia. Hal ini dapat dianalisis sebagai era transisi dari masa jahiliyah ke masa keemasan. Bangsa Arab sebelum Islam hidup dalam ambang batas kesengsaraan dan ketidakmampuan untuk mengelola sumber-sumber pokok kehidupan. Islam datang dengan membawa semangat baru, ide baru, konsep baru, serta pengetahuan baru. Islam adalah agama yang damai. Islam mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Kembangannya, bangsa Arab mampu menjadi sebuah peradaban yang baru, yang kuat, mapan, dilatar belakangi oleh solidaritas dan loyalitas tinggi terhadap kelompok dan kaum. Bukan hanya di bidang politik, tapi juga merambah pada bidang ilmu pengetahuan dan seni. Kejayaan Arab Islam terjadi ketika berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Kemudian dilanjut dinasti Abbasiyah. Dari dua dinasti inilah, kekuasaan Arab Islam mampu mencapai puncak kejayaan, yaitu kekuasaannya meliputi Eropa, Afrika, dan Asia. Selain menguasai wilayah, bangsa Arab juga menguasai ajaran bahasa, literatur, dan sejarah warisan dari penguasa terdahulunya, seperti Romawi, Persia, dan Yunani. Banyak buku-buku atau literatur yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab. Pada masa dinasti Umayyah, mulai dikenal stratifikasi sosial yang terbagi ke dalam 4 macam golongan. Golongan pertama adalah golongan tertinggi atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan dikepalai oleh anggota-anggota istana dan kaum ningrat dari para penakluk Arab. Golongan kedua adalah golongan neo-muslim atau kaum muslim baru yang dengan keyakinan sendiri atau terpaksa memeluk Islam dan secara teori memiliki hak-hak penuh dari kewargaan Islam. Golongan ketiga adalah anggota mazhab-mazhab pemeluk agama-agama yang umum atau yang disebut dengan zimmi, yaitu kaum Kristen, Yahudi, dan Saba yang mengikat perjanjian dengan kaum Muslim. Mereka memiliki kemerdekaan beragama dengan jalan membayar pajak tanah atau uang kepala. Golongan keempat adalah golongan budak-budak. Meskipun perlakuan terhadap para budak telah diperbaiki, tapi dalam praktiknya mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah. Selama masa kekhalifahan dinasti Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil, meskipun sistem pemerintahan berjalan tidak demokratis. Kendatipun bangsa Arab Islam berkuasa di seluruh imperium, kehidupan muslim non-Arab tidak mengalami kesulitan. Mereka hidup damai dan bersahabat dengan baik. Mereka menikmati kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan negara.
para khalifah melindungi gereja, katedral, candi, sinagog, dan tempat-tempat suci lainnya. Bahkan semua tempat peribadatan yang rusak dibangun kembali dengan dana yang dikeluarkan dari kas negara. Pada dinasti Abbasiyah juga terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, namun tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan seseorang. Seperti menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pembesar negeri, menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Hashim, Quraisy pada umumnya, dan para petugas khusus, tentara, dan pembantu istana.